Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Gadget 91. Oke teman-teman, pada hari ini kita berbagi ilmu lagi tentang cara mengecek Samsung Galaxy S22 Ultra bekas berkualitas ya. Jadi di sini mungkin nanti akan kita cek pertama sekali dari kondisi body, kemudian pencocokan IMEI dengan dus, kemudian nanti kita cek LCD, kemudian kita cek fungsi S Pen-nya, apakah S Pen ini ori atau bukan. Kemudian kita lihat ketahanan baterainya, kemudian kita cek apakah HP ini garansi resmi atau bukan. Karena kalau sempat terbeli dengan harga murah, tidak diberitahukan oleh penjualnya bahwa HP itu HP Inter atau black market atau X global namanya, maka teman-teman akan rugi. Pemakaian 3 bulan bisa hilang apabila tidak ada registrasi bea cukai ya. Oke. Ataupun nanti saya perlihatkan lagi, jangan sampai teman-teman membeli handphone bekas root ya, atau repair IMEI. Kalau memang teman-teman yang membelinya memang perlu yang resmi Indonesia ya. Jadi tidak dikelabui oleh si penjual HP repair atau ganti IMEI atau HP di root, kasih ke teman-teman, tidak ada efeknya nanti. Yang pertama, keamanan handphone yang tidak lagi terjamin. Kemudian sebagian besar karena HP sudah di root atau di repair emailnya, tidak bisa menggunakan e-banking atau mobile banking ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin akan kita tes semua fungsi, baik fungsi seperti Bluetooth, hotspot, WiFi dan lainnya, GPS ya, semua kita cek nanti apakah bisa berfungsi dengan baik. Yang lebih kita utamakan nanti pada kita bagian cek LCD dengan sentuhan dipastikan normal semua. Kemudian kita tes dengan S Pen juga ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, pertama kita sebelumnya melihat dulu ya. Waktu kita ambil handphone dari si penjual, kita lihat mungkin dusnya dulu ya. Dus kita cocokkan. Oh, dus ini harus sama, IMEI ini harus sama dengan si handphone ya. Kemudian untuk IMEI-nya mungkin bisa dicocokkan nanti di sini, bintang pagar 06 pagar. Dicocokkan IMEI-nya dulu ya, dicocokkan. Kalau memang sudah sesuai, maka langsung lanjut ya. Ini juga ada dibuat made in Indonesia, tapi nanti kita cek nih apakah ini, kalau ada dusnya memang garansi resmi Indonesia, tapi nggak apa-apa, nanti kita cek. Kita nggak bisa berpatokan di dusnya, dus booknya ya. Kita langsung cek nanti di sistemnya, nanti saya perlihatkan jelas ya. Mungkin teman-teman perlu jangan di skip ya untuk video ini. Kemudian kalau sudah cocok antara IMEI ini sama dus ya, kemudian nanti ada satu lagi untuk memastikan ya. Waktu teman-teman tengok body, kan kita secara kasat mata memang harus melihat dulu ya kondisi handphonenya ya. Biasanya kondisi fisik handphone mencerminkan kualitas pemakaian seseorang ya. Apakah dia pemakaiannya hemat atau seperti apa? Bisa dilihat di pinggir-pinggir sini, dia di pinggir pojok ini, kalau ada den, ada peyok, berarti handphone itu bekas ada pernah jatuh ya. Dilihat di keempat sisinya, bisa dilihat. Lihat dulu kalau bagus ya. Ini tidak ada lecet sudut. Kemudian untuk memastikan, karena biasanya kan handphone itu kalau yang seri-seri tinggi ini kan kebiasaan pecah backdoornya ya. Backdoor diganti biasanya backdoornya. Untuk memastikan backdoor ini asli atau bukan, ini karena udah pakai garskin ya. Di bawah sini ya, di sini di bawah garskin ini, di belakang backdoor ini, dia ada namanya IMEI. Ada IMEI satu di sini ya. Ada IMEI. Sebentar saya seperti ini. Ini kalau kita buka stiker ini ada seperti ini ya. Ada kode seperti ini. Ini ada IMEI satu nanti. IMEI satu itu teman-teman cocokkan sama di sistem 06 pagar ya. IMEI di belakang ini cocokkan dengan ini, yang di sini IMEI 1. Kalau cocok artinya itu backdoor bawaannya atau casing belakang itu bawaan si handphone ini ya. Oke, yang kedua masih menyangkut dengan IMEI ya. IMEI
dipastikan kalau memang teman-teman belinya handphone resmi, untuk melihat apakah handphone tersebut HP resmi atau bukan, langsung saja buka. Kita nggak bisa berpatokan di dusnya, karena dusbook ini ada dijual, banyak sekali dijual dus KW ya. Kita berpatokan di sini aja. Buka pengaturan ya. Paling bawah tentang ponsel, about phone. Nah, di sini ya. Jadi di sini kan kalau saya tidak menjelaskan secara detail nggak tahu teman-teman ya. Ini email ini apakah resmi atau bukan, atau ya unit ini dia kodenya di sini kalau Samsung besar ya. R5 ya. Di serial numbernya bisa dilihat R5. Kalau yang resmi Sen, ini syarat bekas garansi resmi Indonesia, pastikan di serial number ini tulisannya RR, dimulai dengan huruf RR, bukan R5, bukan RF, RR ya. Dan kalau bisa teman-teman lihat di SM-nya ini, di serial di model 6 ini, dia kalau yang resmi F atau FDS ya. Bisa dilihat contoh seperti ini. Ada nih. Sebentar. Oke. Ini kan sudah dipastikan handphone ini Inter ya. Kemudian untuk melihat bagaimana kode yang resmi seperti ini teman-teman. Ya, coba dilihat. Ini garansi Note 10. Dia harus RR ya. RR. Bisa lihat ya perbedaannya. Ya. RR sama R5 ya. Beda ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini HP ini walaupun kita nggak cek lagi di Samsung ya, di Samsungnya di cek email, ini dinyatakan memang kalau pengalaman kami berdasarkan fakta di lapangan ini handphone ini Inter. Untuk kode U ini biasanya region Amerika nih. Kalau kita di Indonesia biasanya F ya, seri F, FDS biasanya ya. Oke, ini untuk garansi resminya. Jadi ini beda kan? Artinya di sini di dusnya made in Indonesia. Ketika kita pelajari di serial numbernya ini bukan HP di Indonesia. Artinya ininya dus KW ya. Ya artinya ini dus KW. Ya. Dipastikan ini dus KW. Oke. Kemudian untuk mengetahui Samsung ini di root apa bukan, lihat saja di sini. Sebentar. Software information ya. Bukan sini. Software. Ya, untuk mengetahui handphone ini ada di root apa tidak, biasanya di sini di phone status ini ya, dia keluarnya custom. Ini official. Kalau kita robah ke bahasa Indonesia ini resmi namanya ya. Di sini resmi tulisannya. Nah, kalau lihat pada perbandingannya sebentar saya perlihatkan biar jelas ya teman-teman ya, nanti tidak bimbang sampai di sini waktu ngeceknya. Ini kalau bahasa Indonesianya. Informasi status ya. Ya, seperti ini. Bisa dilihat ya, status phone status ya. Kalau bahasa Inggrisnya official. Nanti kalau yang sudah repair email atau di root, ini di sini di phone status ini keluar custom. Ini juga resmi ya. Bisa dilihat. Ya, resmi. Artinya ini sama ya. Ini sama-sama HP tidak di root. Cuman ini bedanya kalau ini HP resmi, kalau ini Inter. Ya. S22 Inter ya. Udah paham ya? Langsung cara melihatnya ya, apakah HP S22 ini asli resmi Sen Indonesia atau barang Inter. Sudah paham ya? Ini sangat penting dulu. Kalau udah paham, oke, kita lanjut. Sekali lagi misalnya teman-teman terbeli pun handphone Inter, kalau ada sinyalnya, ada sinyal, teman-teman cek di Bea Cukai tidak terdaftar. Di Kemenperin memang sekarang tidak bisa kita cek lagi, nggak seperti dulu kan. Jadi kalau di Bea Cukai tidak terdaftar, HP-nya tidak di root, tidak ganti email, itu biasanya 3 bulan kemudian HP teman-teman itu akan terblokir jaringannya. Tapi kalau sudah di root,
Ya, kalau sudah di-root emailnya, sudah diganti emailnya, dia berarti kalaupun itu permanen, sebagian tidak boleh reset, sebagian boleh reset. Biasanya itu tidak bisa teman-teman pakai mobile banking. Mobile banking tidak bisa teman-teman install. Nanti keluar HP perangkat di root, jadi nggak bisa. Misal teman-teman mau apa, unroot ya, mau hilangkan rootnya, dia walaupun teman-teman unroot, yang email itu tidak bisa berubah kalau tidak dirubah. Tidak seperti misalnya kita install aplikasi, begitu kita reset ulang semua kembali ke pengaturan awal. Kalau email tidak, dia tetap, kalau di repair emailnya tetap ngasih email repair itu, tapi tidak ada sinyal lagi kalau sudah diinstal ulang. Itu bedanya. Kalau sudah diinstal ulang tidak bisa lagi ada sinyal, harus di root ulang ya. Jadi itu bedanya. Jadi jangan sampai teman-teman misal pun sudah terbeli dengan kondisi ada sinyal, teman-teman mau unroot aja, begitu teman-teman install ulang langsung hilang sinyalnya, nggak bisa sinyal lagi. Kalau teman-teman cek di email, tetap email itu, email yang di root itu nggak berubah ke yang asli bawaan HP-nya ya. Itu perlu diingat ya. Jadi saran saya, kalau memang mau beli handphone, beli yang resmi aja. Kalau mau memang mau pakai puas, tapi kalau mau murah ya silahkan ya. Kalau mau murah ya beli yang Inter, oke. Oke, lanjut. Kemudian kita cek LCD ya. Cek LCD bagusnya di sini aja. Bintang pagar. Oke. Ini LCD-nya memang sudah kena ya. Pertama, sebentar. Ini LCD-nya memang sudah kena. Pertama ini ada dot, bisa dilihat. Ada dot pixel. Ini, titik ini. Kemudian ini ada tompel di samping. Yang nggak tahu tompel, ini ya tompel ya, bulat kayak gini ya, bulat hitam ya. Ini biasanya ciri khas di AMOLED kena ya biasanya. Dan ada garis. Ini sudah kena, ini garis line namanya. Kalau ditanya, "Bang, saya mau beli HP minus, pilih yang tompel apa pilih yang bergaris?" Kalau menurut kami pengalaman ya, kalau mau beli pun yang minus, kalau yang tompel boleh lah. Tapi kalau yang bergaris jangan ya. Karena yang bergaris ini dia rada menyebar, dia nggak lama biasanya. Paling cepat menyebar kalau yang garis ke bawah. Ya. Yang vertikal kayak ini ya, lurus vertikal. Jadi semakin hari semakin banyak dia. Ya, ini handphone ada dot pixel, ada tompel, ada garis. Kemudian kita cek warna hijau, nampak juga ya. Untuk shadow yang sendiri tidak ada. Yang belum tahu shadow itu bayang. Misal ini kondisi seperti ini. Kita kan tidak sedang menggunakan aplikasi, tetapi di dalam LCD ini ada bayang aplikasi atau ada bayang keyboard di sini. Tapi kita tidak sedang menggunakan keyboard, tapi ada bayang keyboard atau ada tulisan ya. Biasanya HP paling banyak shadow itu HP Samsung bekas display, bekas pajang ya, bekas promosi di supermarket biasanya. Jadi banyak yang shadow. Oke. Paham ya, shadow ya, paham? Oke, kemudian kalau untuk mengetes getaran seperti biasa ya. Getar ini vibrarinya nih, apakah getar handphone ini getar handphonenya. Ya. Bisa dites saja sendiri nanti. Ini kalau suaranya ini kondisi putihnya. Ya, ini handphone ini rupanya ada kena lagi nih. Ya. Di LCD putih dia ada garis tengah dia nih, ini. Nampak? Sebentar. Agak susah sedikit. Agak kurang jelas di kamera. Ini rupanya handphone ini ada garis nih. Tapi kasat mata nih. Ada garis sampai ke bawah nih di dalam layar. Tapi dia bukan warna hitam, warna putih, tapi beda warna dia. Ya, bisa dilihat memang kurang ya. LCD memang sudah kurang bagus kualitasnya. Oke. Itu yang harus memang teman-teman perhatikan secara detail. Untuk sensornya sendiri ya. Untuk sensornya sendiri teman-teman bisa ngetes ya. Biasanya kalau tes sensor
Kalau untuk sensor ini, sensor apa namanya ini, sensor magnetik ini, kalau kita bolak-balik ini dia main dia, ya. Ini kompas punya ya, balik-balik dia. Kemudian untuk tes, untuk melihatnya biasanya sensor yang masih normal, sensornya masih bergerak semua. Kalau lebih mau detail lagi, tinggal apa? Buka satu persatu. Kalau untuk sensor fingerprint ya, fingerprint apakah normal atau tidak, ini fingerprintnya nanti bisa dicek langsung aja, boleh juga dicek langsung, dipasang fingerprint waktu teman-teman lagi cek handphonenya. Biasanya kalau LCD pun sudah tidak ori lagi, oke, biasanya kalau sudah ganti LCD dia fingerprintnya tidak bisa ya, kalau yang bukan ori. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah semua sensor sudah dicek, kemudian teman-teman cek di touch screen-nya ya. Bisa dilihat langsung kayak gini. Tapi kalau saran saya bukan jangan kayak gini aja. Jangan buat kayak gini aja. Ya. Kita cek lagi. Oke. Jangan seperti ini aja, karena kalau seperti ini ketika di sini LCD-nya rusak, di sini LCD-nya rusak, di sini rusak, atau di sini rusak, kita tidak tahu ini bahwa di sini nggak bisa disentuh. Caranya seperti apa? Caranya gini aja, buat seperti ini, seperti biasa ya. Hitamkan semua LCD-nya. Hitamkan dulu semua. Ya, kalau perusak LCD-nya bisa sentuh. Hitamkan semua sampai penuh. Kalau sudah dipastikan semua di daerah LCD ini sudah bisa tersentuh ya, sudah normal, maka teman-teman langsung bisa cek. Artinya LCD-nya sudah aman dari sentuh ya. Tidak ada yang tidak bisa disentuh. Untuk kamera yang sendiri, ya untuk kamera yang sendiri teman-teman memang harus cek apakah kamera bisa fokus atau tidak ya. Ya, bisa dilihat nanti gini, buat seperti ini apakah bisa fokus ya. Foto angka atau tulisan di foto seperti ini apakah dia bisa fokus atau tidak, karena biasanya ada kamera yang bermasalah, dia tidak bisa fokus tulisan ya, tulisan angka tidak bisa fokus. Tapi kalau foto biasa bisa. Teman-teman harus cek juga ya. Itu kamera depan belakangnya memang dicek. Oke. Untuk kamera sendiri biasanya handphone sudah bongkar, dia biasanya harus teman-teman perhatikan di sini ya. Di dalam lensa ini biasanya ada debu dia. Itu tanda handphone sudah pernah bongkar. Ada debu atau sebagian ada fingerprint sidik jari kita. Sebagian ada sidik jari dalam sini, dalam lensa bagian dalam ya. Di lensa bagian dalam ada bekas sidik jari. Atau di depan sini tengok lagi. Sebentar. Di depan di dalam kamera ini biasanya kalau handphone sudah bongkar-bongkar ya, di sini ada debu di dalam kamera depan ini, di dalam layar ya. Itu memang memang betul-betul sekali diperhatikan, memang harus diperhatikan betul-betul. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bintang 06, masuk sini lagi. Kemudian S Pen ya, untuk fungsi S Pen-nya sendiri, apakah S Pen ini ori atau tidak, bisa cek langsung dulu di sini. Sebentar, kita cek langsung aja. Pertama kita hidupkan dulu S Pen-nya. Ini ya, connect ya S Pen ya. Tindakan udara S Pen, oke. Ini dipastikan hidup. Kemudian ambil S Pen. Buat catatan. Kalau mau langsung di sini. Nah, ini kayaknya bermasalah nih. Tapi S Pen-nya bisa ya. S Pen-nya bisa foto, S Pen-nya. S Pen ori ini. S Pen ori. Iya, bisa dilihat. Untuk fungsi S Pen sendiri, coba kita lihat. Ini S Pen bisa foto, S Pen ori, tapi kayaknya ini nggak bisa sentuh nih. Coba kita cek dulu di S Pen-nya. S Pen, ya, kita cek S Pen. Dah, S Pen nggak bisa ya. Tapi S Pen ori, tapi nggak bisa sentuh. Berarti ini masalahnya di LCD ini. Jadi fitur untuk menulis di S Pen ini bermasalah ya. Jadi nggak bisa sentuh.
Nah, sebagian bisa. Sebagian bisa ya. Sini nggak bisa. Nah, sini bisa. Sini bisa ya. Ya, ini perlu dicek juga teman-teman, cek S Pen-nya. Walaupun S Pen ori, coba cek lagi menulisnya karena seperti ini kejadiannya. Ini S Pen ori, bisa connect, bisa foto ya. Tapi nulisnya nggak semua bisa, nggak semua layar bisa nih. Nah, ini bawa ini bisa. Ya. Di sini bisa, depannya atasnya nggak bisa. Sini nggak bisa. Jadi nggak semua fungsi di layar ini bisa di S Pen ditulis pakai S Pen, nggak bisa. Jadi ini bermasalah S Pen-nya. Jadi berarti kita tidak bisa berpedoman hanya di cuman waktu cek LCD pakai tangan tadi kan. Tapi kita harus cek juga pakai S Pen. Ini fitur untuk menulis untuk S Pen-nya ini nggak bisa. Ya. Dia biasanya kalau bisa langsung bisa tulis semua sini. Nah, di sini bisa. Sini nggak bisa. Ya. Oke, ini dipastikan juga dicek betul ya. Kalau memang mau handphonenya yang berkualitas. Oke. Ini jarang orang cek ini. Ini bermasalah. S Pen bermasalah, tidak semua layar bisa disentuh. Tidak semua nih. Tidak semua bisa disentuh, oke? Oke, ini menyangkut dengan S Pen. Lanjut kita kalau sudah kalau sudah langsung kita cek selanjutnya fiturnya ya. Yang lain misalnya tadi teman-teman untuk melihat baterainya karena kita sambil ngecek ya, cek handphone. Teman-teman tengok dulu baterai waktu pertama ambil handphone. Misalnya tadi 70 baterainya, kita tes sudah setengah jam, kurangnya 5%, wajar. Tapi kalau tadi 70% kita tes aja, tes fitur aja, tidak main game ya, sampai 40% turun baterainya, itu biasanya baterainya drop. Sudah drop baterainya, tidak lagi normal ya. Oke. Untuk fiturnya sendiri teman-teman hidupkan terus lokasi, karena sebagian handphone ada yang rusak GPS-nya. GPS rusak, jadi nggak bisa. Hotspot, lampu tadi ya dipastikan bisa hidup. NFC ya, untuk kontrasnya juga nih dinaik-naik turunkan. Kalau kena kontras dia biasanya warna hijau atau kuning ya, karena ada tuh Samsung yang ketika kontrasnya 30% dia kuning. Kalau atasnya lagi bisa hijau atau penuh geber, dia geber kayak TV rusak ini ya. Itu memang harus diperhatikan juga ya. Buat kayak gini tes juga. Tes ini maju mundur. Apakah kontrasnya normal? Biasanya kalau tidak normal langsung geber sampai sini, dia nanti normal lagi. Naik tidak normal, naik lagi normal, turun tidak normal ya. Kemudian cek juga, dipastikan juga di sini itu fungsi chargernya bagus, berfungsi dengan baik. Cek juga fungsi daripada wireless chargingnya. Kalau ada handphone yang kalau nggak ada wireless charging, bisa pakai handphone yang bisa wireless charging ya, untuk memastikan bahwa ini handphone ini masih bisa fungsi wireless chargingnya. Coba kita tes pakai handphone ini aja. Sebentar. Sebentar, oke, nirkabel taruh di sini. Oke. Coba kita hidupkan nirkabelnya. Coba kita cek tes cas, bisa ngecas. Apakah bisa ngecas? Sebentar. Oke teman-teman, kalau memang sudah dipastikan handphonenya bisa ngecas wireless charging, aman ya. Ini coba saya tes sekali. Coba kita tes sekali lagi. Tes. Ya bisa ya, ini artinya wireless chargingnya berfungsi dengan normal ya. Ini kita cas tanpa charger. Naik. Ya. Oke. Untuk fitur wireless chargingnya berfungsi dengan baik. Untuk fitur lain mungkin aman ya. Untuk kamera tes sendiri, tes kamera benar-benar ya, tengok foto di tempat putih supaya nampak kalau ada dot di kameranya, karena sebagian di kamera dia waktu kita foto di tempat yang agak warnanya banyak hijau-hijau nggak nampak dotnya, tapi ketika kita foto misalnya di tes kita di kertas putih, dia ada yang namanya warna hitam, ada titik di kamera ya. Itu perlu sekali diperhatikan ya.
Oke, teman-teman, mungkin jelas ya untuk cara ceknya ya. Mungkin sekian dari saya hari ini. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.